periode sekarang 2025-2029 adalah periode penentu. Karena struktur penduduk Indonesia ini tidak lagi muda dan terus mengalami perubahan. Saat ini saja kita sudah mengalami aging, sehingga pada saat ini kita sedang menikmati bonus demografi dan akan berakhir, apabila kita lihat dari sisi strukturnya saja, akan berakhir segera. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan periode ini untuk terus membangun fondasi yang kuat, terutama dari sisi SDM berkualitas, dan juga dari sana kami harapkan terus meningkat kesejahteraannya. Dengan dua ini, produktivitas terus meningkat, kesejahteraan meningkat, kita harapkan dapat terus mendorong pertumbuhan menjadi trigger ya di dalam mencapai Indonesia Emas tersebut. Di dalam RPJM tersebut, kita bisa lihat ada beberapa target yang menghantarkan target kepada menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Jadi pada tahun 2029 tingkat kemiskinan seharusnya menjadi ataupun ditargetkan menjadi 4,5 sampai 5%. Gini rasio 0,372 menjadi 0,375. Tingkat pengangguran terbuka ya ini 4 sampai 5% dengan catatan bahwa pekerjaan yang diciptakan untuk dapat dinikmati oleh para usia produktif ini adalah pekerjaan yang formal dan baik. Sehingga TPT ini terus menurun, mencapai keseimbangan, dan proporsi dari para pekerja formal ini meningkat terus. Ada satu lagi target di dalam RPJP dan RPJM ini yang harus terus berkembang adalah proporsi kelas menengah 20%. Oleh karena itu ini sangat terkait dengan bahwa pada saat kita melakukan intervensi kemiskinan, kita harus meyakinkan bahwa intervensi tersebut tidak berhenti pada saat mereka graduasi dari kondisi miskin, tetapi mereka juga harus terus meningkat tingkat pendapatannya sehingga mereka terus menjadi kelas menengah yang kokoh ya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat perkembangan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun yang lalu, kita bisa memperhatikan bahwa penurunan kemiskinan ini memang berjalan relatif lamban. Sementara target kita untuk yang ekstrim itu memang relatif relatif agak cepat ya. Karena ada satu kita sudah berubah standarnya, dan kedua metodologi yang di dalam perhitungan ekstrim ini relatif berbeda dengan perhitungan garis kemiskinan nasional yang dilakukan oleh BPS. Namun dengan demikian, dengan target yang kita tetapkan di dalam RPJM 2025-2029, secara umum garis besarnya bahwa kita harus menurunkan kemiskinan secara total hampir sekitar 3 juta, bahkan mungkin sebenarnya 4 juta ya, apabila kita nanti ingin mencapai betul-betul 0% dari kemiskinan itu sendiri. Jadi dalam hal ini kami harapkan bahwa dengan kebiasaan kita menurunkan hanya sekitar kurang dari 1 juta menjadi 2 sampai 3 juta, tentunya ini harus mempunyai loncatan yang mampu untuk mendongkrak penurunan secara lebih besar lagi. Berikutnya adalah strategi yang akan kita usung di dalam penurunan kemiskinan tersebut. Ya, jadi untuk yang telah dituliskan di dalam RPJM 2025-2029 ini, kita telah menyusun ada 4 strategi. Mohon maaf, kita harus mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu.
familiar, namun di sini ada bahasa pelaksanaan pelindungan sosial adaptif dan inklusif. Dalam hal ini kami mengharapkan bahwa pelindungan sosial yang ada ataupun program bantuan sosial dan jaminan sosial yang ada ini memang perlu menyesuaikan satu tentunya dengan kondisi kebencanaan dan reaksi di dalam ataupun respon di dalam merespon dari bencana alam tersebut dengan pelindungan sosial yang adaptif diharapkan akan jauh lebih cepat. Tentunya tidak hanya bencana alam, tetapi juga perubahan-perubahan iklim, termasuk kondisi-kondisi banjir yang sekarang ini sudah cukup sering terjadi ya karena adanya perubahan iklim. Kemudian pilar ketiga adalah peningkatan pendapatan yang ini kami harapkan dapat menghantarkan para masyarakat menjadi lebih mandiri, lebih independen, baik itu secara ekonomi maupun secara sosial, baik melalui keterampilan kerja maupun kewirausahaan. Dan pilar keempat adalah peningkatan akses layanan dan infrastruktur dasar melalui pengembangan wilayah yang kami harapkan ini memang juga sesuai dengan standar pelayanan minimum. Di dalam RPJM ini pun memang sudah diarahkan sesuai dengan Astacita yang ada. Jadi beberapa prioritas nasional ataupun Astacita ini mendukung penanggulangan kemiskinan yang ada, terutama PN2, PN3, PN4, PN5, PN6, PN7, dan PN8. Sehingga secara total terdapat 42 program prioritas dan 146 kegiatan prioritas yang ada di dalam RPJM harusnya mendukung penanggulangan kemiskinan yang ada. Nah, berikutnya adalah dari 4 pilar yang kita usung, kami harapkan ini bisa menjadi dikerjakan melalui beberapa prinsip. Satu adalah integrasi. Jadi bagaimana percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim ini harus bisa menggunakan basis data dan yang lebih akurat sehingga akan bisa memperbaiki akurasi program itu sendiri. Akurasi sasaran ataupun target dari seluruh program yang ada, termasuk pelindungan sosial ataupun di dalamnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dan melalui data tersebut kami harapkan seluruh kementerian lembaga ini bisa bekerja sama melalui konvergensi, kemudian perencanaan dan program penganggaran sehingga ini semua akan bisa menjadi lebih koheren lagi. Jadi penentuan target akan jauh lebih efektif apabila semua kementerian lembaga sesuai dengan tupoksinya dapat mengintervensi ya, dan tentunya 4 pilar yang tadi kami usung ini yang ada di bawah di sini harusnya bisa saling mendukung ya, karena dengan adanya bantuan sosial sebagai bantalan, kemudian juga kita akselerasi dengan pemberdayaan ataupun pendapatan masyarakat ya, tentunya ini akan bisa mempercepat graduasi mereka menjadi keluar dari kemiskinan. Nah, konvergensi ini kita harapkan bisa terus ditingkatkan melalui koordinasi dan peningkatan kualitas implementasi program. Implementasi program tentunya ini juga harus terus dikawal. Sebagian program mempunyai pendampingan dan ini pun kami harapkan pendampingan ini pun bisa berkoordinasi di lapangan sehingga mereka itu bisa membantu di dalam mempercepat konvergensi, integrasi, dan juga